Sifat kidam ini ada perbedaan kita dengan Wahabi. Cuma perbedaannya tipis. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi, wujudnya Allah itu tanpa permulaan. Tapi gak boleh menggunakan istilah kidam. Mengapa? Istilah kidam itu hukumnya haram. Kenapa haram? Itu istilah yang bid'ah, tidak ada di dalam Al-Quran dan Wahabi. Padahal di dalam hadis ada, cuma Wahabi belum tahu. Dan kidam ini sudah menjadi ijma ulama. Hatta pendahulu-pendahulu Wahabi, Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggunakan istilah kidam. Cuma Wahabi mengharamkan. Mengapa seperti itu? Sekarang ini kita ini sudah masuk pada masa-masa penyebaran banyak fitnah, terutama fitnah akidah. Ada seorang ulama ya, kira-kira 70 tahun yang lalu, Al-Imam Asy-Syaikh Badruddin Al-Hasani dari Syria, ditanya, "Ya Syekh, kita ini sekarang ini apa benar kita ini hidup seperti yang diterangkan di dalam hadis al-mutamassiku bidinihi fi akhiriz zaman kal qabid 'alal jamri." Orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama di akhir zaman itu seperti orang memegang bara api. Bara api dipegang panas, tapi walaupun panas dipegang. Apa ini masa sekarang, Syekh? Kata beliau, hadza zaman madha wa qada. Ini sudah lewat. Ini bukan zaman sekarang. Orang masih konsisten dengan ajaran yang benar walaupun panas, bukan sekarang. Nah sekarang ini yang bagaimana, Syekh? Sekarang ini zamannya fitnah. Bagaimana fitnah? Dalam hadis, dalam kitab-kitab hadis ya, hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun ka qita'il lailil muzlim." Akan banyak muncul fitnah-fitnah. Fitnah itu artinya godaan. Fitnah itu artinya cobaan. Fitnah itu artinya ujian. Itu fitnah namanya. Yang dimaksud fitnah ini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Indonesia, orang gak melakukan dibilang melakukan, wah saya kena fitnah. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud fitnah ini artinya ujian, di mana dengan ujian ini orang bisa berubah. Apakah berubah akhlaknya, berubah akidahnya, berubah ibadahnya, berubah perilakunya, ini namanya fitnah. Fitnah. Nah fitnah-fitnah ini kaqita'il lailil muzlim. Fitnah ini bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Kok diumpamakan potongan-potongan malam yang gelap? Malam ini kalau gelapnya berpotong-potong, terdiri dari potongan-potongan, orang bingung. Ini terang apa gelap? Artinya apa? Yang terang itu diumpamakan kebenaran, gelap itu diumpamakan kebatilan. Artinya fitnah-fitnah ini membuat orang bingung. Loh kok bisa bingung? Dari dulu sejak kecil kita tahu kalau ajaran begini ini salah. Loh tapi sekarang kok ada yang mengajak pada ajaran ini. Katanya salah kok diajak. Dan yang ngajak ini ustadz. Loh ya apa ini katanya salah. Yang ngajak ke ustadz ini. Orang bingung. Ini gak benar ini. Gak benar, sesat. Loh tapi katanya yang ceramah pernah ngajar ceramah, ngisi ceramah di Masjid Nabawi. Kan ada ya Ustadz Wahabi yang dulu pernah ceramah. Sekarang diandal-andalkan, padahal ceramahnya banyak yang bohong. Katanya gak benar, tapi kok ceramah di Masjid Nabawi. Ini zaman akhir memang. Ini namanya fitnah. Nah akibat fitnah-fitnah seperti ini, kadang fitnah ini yang menyampaikan dipanggil kiai. Katanya gak benar, tapi kok dipanggil kiai ini. Katanya ini fitnah, gak benar, tapi ini anaknya kiai. Katanya ini gak benar, tapi yang menyampaikan kok Habib. Ya macam-macam lah, namanya zaman fitnah. Nah akibat dari fitnah-fitnah ini apa? Di dalam hadis itu dikatakan
yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sore orang itu masih beriman, akidahnya benar, besok paginya sudah kafir. Artinya apa? Manusia cepat berubah karena gak tahan dengan fitnah. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi masih mukmin, sorenya sudah kafir gara-gara fitnah. Mengapa orang cepat berubah? Di antaranya lagi yang menyebabkan orang cepat berubah, yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang itu menjual agamanya dengan memperoleh sedikit modal dari dunia. Artinya apa? Orang itu menyeberang, keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah semata-mata karena ada yang bayar. Karena ada yang bayar, bukan karena benar. Enak melo iki. Kenapa? Bayar, dibayar. Karena itu, ini fitnah zaman sekarang. Karenanya akidah ya, akidah Ahlus Sunnah ini perlu ditanamkan. Kita ini kalau di pondok ya, di pondok itu kan wujud kidamba, hafal wujud kidamba kok. Ayo bareng-bareng biar gak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidamba kok. Mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini disebut dengan sifat 20. Nah, mengapa para ulama ini menyusun konsep sifat 20? Sifat 20 ini sebenarnya ada di Al-Quran, hadis semua. Cuma yang merangkai seperti itu ini para ulama Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa dibikin 20? Ini tujuannya untuk menjaga akidah umat. Dijaga dari apa? Agar hatinya dilindungi, terjaga dari ajaran-ajaran kufur. Agar hatinya dijaga dari ajaran kufur. Lah kok begitu? Sekarang ya coba sifat 20 diperhatikan sambil ditulis, atau nanti setelah selesai ditulis. Ditulis sambil diperhatikan gak apa-apa. Apa tujuan para ulama membangun konsep sifat 20? Dulu ketika saya di pondok Sidogiri itu lama. Tidak lama sih sebenarnya. Mengapa? Syekh Abdul Qadir Jilani itu mondok mulai berusia 18 tahun. Berangkat dari rumahnya di Jilan di Iran, pergi ke Baghdad umur 18 tahun. Berhenti mondok umur berapa? Berhenti umur 50 tahun. Baru menikah. Berarti berapa tahun? 32 tahun. Saya di pondok itu 18. Makanya kamu ini tidak usah terburu-buru. Pokoknya sampai selesai, kiainya, ustadznya, semuanya ilmunya sudah habis, pindah nanti. Pindah kemana gitu. Habiskan dulu, baru pindah. Terutama yang laki-laki. Kalau yang perempuan ya dilamar sama ustadznya ya langsung sudah. Langsung ngaji sama ustadznya. Karena ustadznya sebagian belum kawin ini. Ada yang belum kawin ustadznya? Banyak. Ya, 11. Ya berdoalah pada Allah mudah-mudahan ustadznya
dituntun hatinya oleh Allah untuk dapat yang sholihah. Jadi lama mondok itu ya. Nah saya ketika di pondok dulu sampai mengajar tidak pernah timbul pertanyaan dan tidak ada yang bertanya mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20. Gak ada. Setelah pulang dari pondok malah ditanya. Ada yang tanya ya kawan-kawan sesama alumni pondok, ada kawan-kawan yang masih di pondok tanya ke saya, Ustaz, apa? Kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Terus ada sebagian kawan ya, sebagian kiai di kampung di Jember, waktu di Bahsul Masail di NU tanya, kenapa Gus sifat wajib bagi Allah 20? Saya tanya balik, loh sampean minta berapa? Minta berapa? Dak, bukan minta berapa. Kenapa bukan 15, bukan 21, bukan 22, kok langsung 20 gitu. Apa biar kalau dilakukan enak. Kan 20 ini kalau dinyanyikan kayak tadi kan enak kan. Jod kita. Coba dikurangi 1 gak enak. Ditambah lagi gak enak juga. Dikiranya lebih dulu lagunya daripada isinya. Padahal lagunya itu dicocok-cocokkan aja dengan isinya. Wong kadang-kadang lagunya gak cocok, panjang pendeknya keliru, kadang baca maulid, baca apa itu. Kan banyak begitu. Karena mengejar lagu. Nah, para ulama ini mengapa membangun konsep sifat 20 bagi Allah? Yang pertama, sifat 20 itu tujuannya mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Mengantar kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Makrifat itu artinya kenal. Kenal itu artinya apa? Orang itu kalau kenal dengan orang, saya ini dengan Kiai Bedawi sudah lama kenal. Ya tahu rupanya, tahu keahliannya. Beliau itu ahli buat syair-syair berbahasa Arab, terus ahli kaligrafi, ahli apalah. Atau misalnya ini Habib Idrus, ini keahliannya apa, terus anaknya berapa, istrinya berapa katanya Habib, soalnya anak-anak. Yang di Boyolali masih 1. Oke. Itu namanya kenal. Nah, kita ini makrifat kepada Allah hukumnya wajib. Sementara di dunia kita gak bisa melihat Allah. Maka bagaimana? Makrifat kepada Allah melalui sifat-sifatnya. Dan itu adalah sifat 20. Jadi sifat 20 mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan sifat 20 yang kedua, ini juga merespon penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan sifat Allah. Karena kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah, apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Syiah, apakah itu Wahabi, apakah itu Hizbut Tahrir, apalagi PKI, ya menyimpang tentang sifat-sifat Allah. Nah, sifat 20 ini menjaga kita agar gak menyimpang. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa kok 20? Kok tidak lebih? Misalnya 25 atau 30. Sifat 20 ini kata para ulama batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Mampunya 20. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, pengetahuan kita tentang orang yang dekat dengan kita kadang terbatas, tidak full, gak sepenuhnya. Saya ini kalau keluar daerah ya, saya ini kalau ke Solo biasanya ya ke sini dari dulu, sejak beberapa tahun kalau ke sini, kalau ke Solo biasanya ke sini. Ada sebagian daerah, tidak saya sebutkan daerahnya. Takut ini nanti viral, nanti keluarganya tahu. Di sebagian daerah, enggak Beb, bukan Boyolali. Tenang saja, tak rahasiakan.
Nah, saya ini setiap ke daerah itu biasanya bermalam di rumah beliau. Dan ini di luar negeri, bukan dalam negeri. Entah negeri mana. Kalau ke hotel gak boleh. Dan beliau di kamarnya fasilitasnya lengkap. Memang mirip hotel bintang 4 lah, lengkap. Kalau ke hotel dijemput ke rumahnya. Setelah bertahun-tahun ke sana, saya itu kan sering dijapri kan orang tanya hukum. Biasanya kalau pas pegang HP mau tidur buka HP, orang tanya hukum saya jawab, tak tinggal tidur. Kadang kalau pertanyaan itu banyak dibuka semua, habis itu lupa mau jawab. Jadi saya jawab. Ada nomor HP itu sering tanya, saya jawab. Lama-lama setelah beberapa lama, berbulan-bulan pertanyaannya, Pak Kiai, kalau ada suami tidak adil pada istrinya, itu hukumnya gimana Kiai? Oh, kamu perempuan ya? Iya Kiai. Kamu istri muda? Betul katanya. Kamu di mana? Saya daerah sini Kiai. Oh. Siapa suami kamu? Ya adalah Kiai. Suami saya juga ustadz katanya. Kenal saya? Pasti kenal sama Pak Kiai. Ustadz ini. Tak, bukan Solo. Daerah lain. Lama-lama setelah dapat kira-kira 2 tahun, saya gak mau jawab pertanyaan kamu. Kenapa Kiai? Saya penasaran suami kamu tuh yang mana. Nah, akhirnya dia memberitahu ciri-ciri istrinya. Istrinya gini Kiai. Loh, kalau istrinya yang itu berarti kan Ustadz Fulan yang saya sering bermalam di rumahnya. Betul Kiai. Ya Allah, saya ini sudah bertahun-tahun bermalam di rumah ini, gak tahu kalau kawin lagi. Artinya apa? Pengetahuan kita tentang orang yang dekat dengan kita itu terbatas. Terbatas. Padahal orang dekat dengan kita. Apalagi pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah terbatas. Kita ini mampunya cuma 20, lebih 20 gak mampu. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat 20 ini juga menjawab terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Orang ini kalau berkenalan dengan orang, siapa namanya? Dari mana asalnya? Tinggal di mana sekarang? Umur berapa sekarang? Berapa anaknya? Kerja, kan begitu kalau kenalan dengan orang. Sifat 20 itu juga begitu. Kita ini sehari semalam beribadah kepada Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar lagi baca doa, mau makan mau minum baca doa terus. Baca doa. Pertanyaannya, pertanyaan yang pertama, apakah Allah itu ada? Jawabannya adalah sifat wujud. Ya, jelas ada. Allah itu wajibul wujud. Karena Allah itu wajib adanya, maka kebalikan dari sifat wujud yaitu adam, tidak ada, mustahil bagi Allah. Diterangkan dalil-dalil sifat wujud oleh para ulama. Dan ini penting, para asatid yang ada di sini, anak-anak ini perlu diperkuat dalil-dalil wujudnya Allah. Mengapa? Kalau anak-anak ini dalil-dalil wujudnya Allah tidak kuat, Al-Hidayah ini masih belum ada perguruan tingginya. Mudah-mudahan nanti punya perguruan tinggi. Amin Allahumma. Khawatir nanti ada habis dari sini kuliah ke UIN, entah di Jogja atau di Semarang atau di Jakarta, di mana, sampai di perguruan tinggi nanti ada dosennya yang liberal, dosennya yang terpengaruh PKI komunis, membuat keraguan-raguan wujudnya Allah, akhirnya ragu-ragu wujudnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini penting, karenanya dalil wujudnya Allah itu perlu diperkuat. Nah, mengapa para ulama ini menetapkan sifat wujud bagi Allah? Ternyata sebagian Syiah dulu berpendapat, kata Imamul Haramain, sebagian Syiah berpendapat
Allah itu gak bisa dikatakan ada, gak bisa dikatakan tiada. Tidak dikatakan wujud, tidak dikatakan ada. Lalu bagaimana antara ada dan tiada? Loh, apa antara ada dan tiada? Kan gak ada. Kamu misalnya dijanjikan hadiah. Kamu kalau bisa jawab soalan-soalan ini tak kasih hadiah yang hebat. Apa Pak Ustadz hadiahnya? Antara ada dan tiada. Ya gak ada. Karenanya oleh para ulama ditetapkan sifat wujud. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau Allah ini memang wajibul wujud, sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Gak ada permulaannya. Karenanya kebalikan dari sifat qidam, yaitu hudus, baru mustahil bagi Allah. Dijelaskan dalil-dalilnya. Nah, sifat qidam ini ada perbedaan kita dengan Wahabi. Cuma perbedaannya tipis. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi, wujudnya Allah itu tanpa permulaan. Tapi gak boleh menggunakan istilah qidam. Mengapa? Istilah qidam itu hukumnya haram. Kenapa haram? Itu istilah yang bid'ah, tidak ada di dalam Al-Quran dan Wahabi. Padahal di dalam hadis ada, cuma Wahabi belum tahu. Dan qidam ini sudah menjadi ijma ulama. Hatta pendahulu-pendahulu Wahabi, Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyimil Jauziyah menggunakan istilah qidam. Cuma Wahabi mengharamkan. Ini qidam. Kemudian pertanyaan ketiga, Allah yang wajib bersifat wujud, bersifat qidam, sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah sifat baqa. Allah maha kekal, maha abadi. Karena Allah maha kekal, maha abadi, kebalikan dari baqa yaitu fana, rusak, sirna, binasa, mustahil bagi Allah. Diterangkan dalil-dalilnya. Ini pertanyaan ketiga. Ya nanti dalil-dalilnya biar para asatid yang menjelaskan. Saya ini hanya mencontohkanlah ajaran yang kufur sekarang yang berbeda dengan sifat 20 itu. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, qidam, baqa, seperti apa? Orang itu kalau ditawarkan sesuatu, misalnya ingin beli mobil, oh ada mobil di sana. Pasti tanya seperti apa mobilnya. Kalau pedagang biasanya bagus. Di sana ada yang bagus. Pokoknya dibilang bagus dulu lah. Apapun ya dibilang. Anak laki-laki sudah lama di pondok didatangi sama mamanya. Le, kamu gak mau tunangan? Ma, saya sudah lama nunggu ini. Mama ini kok baru tanya. Mestinya dulu tanya. Pasti tanya sudah ada calon mah buat saya. Sudah ada. Pasti pertanyaannya seperti apa mah? Kamu ini pasti didapatkan yang cantik, cuma agak gemuk. Karena kamu kurus biar imbang. Kalau sama-sama kurus kurang imbang.